Melanjutkan cerita sebelumnya, Su Changge bertanya kepada Yaolan, setelah dia mengalahkan si Long Teng. Berkata, "Saudari Yaolan, apakah kau ingin aku membantumu menghancurkannya?" Di sisi Yaolan, dia menanggapi, "Jangan lukai dia, tunggu sampai aku melewati ujian dan mendapatkan kekuatan. Ayo kita bertarung lagi untuk menentukan pemenangnya." Setelah itu beberapa petir berwarna kuning menyambar menuju ke arahnya. Su Changge menontonnya dari bawah, ketika Yaolan terbang ke atas melawan ujian kesengsaraan petir berwarna kuning. Si Yaolan tampak mengalami kesakitan, sampai darah keluar dari mulutnya. Su Changge yang melihat itu tampak khawatir. "Saudari Yaolan, kekuatan langit yang dahsyat, dengan semangat seperti ini, pasti akan menghancurkanmu, jangan melawan takdir. Akan ada kesempatan di masa depan." Yaolan yang sedang menghadapi ujian petir mengatakan, "Perbaikan terbang ke surga, seorang prajurit mati tanpa kehidupan. Di atas panggung dewa, tulang belulang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada salahnya berjuang sampai akhir sekarang." Setelah itu, 3 petir besar menuju ke arahnya. Kemudian Su Changge terbang ke arahnya untuk menyelamatkannya. Su Changge pun mengeluarkan energi pelindung biru melingkar, yang bentuknya seperti bola untuk menahan beberapa petir yang akan menyambar Yaolan dan dirinya. Yaolan yang telah dibantu Su Changge dengan khawatir bertanya kepadanya, "Changge, mengapa kamu harus berbuat seperti ini? Kamu membantuku melewati bencana, sangat berbahaya. Bahkan jika aku berhasil naik tingkat, fondasiku tetap tidak stabil." Su Changge pun menanggapi, "Aku tidak peduli, aku tidak bisa menontonmu mati di depanku. Kamu hanya perlu fokus menjadi naga, selama kamu bisa bertahan hidup, nanti aku akan mencari cara untuk membantu peningkatan kekuatanmu." Yaolan jadi menangis dan wajahnya jadi memerah karena tersentuh mendengar perkataannya. Su Changge, dia pun jadi tambah bersemangat untuk berubah jadi naga. Dia pun berkata, "Kau benar, yang paling penting adalah bisa bertahan hidup, jika berhasil, aku akan berubah menjadi naga, dan terbang bersamamu ke langit dan bumi, dan bercinta denganmu." Su Changge yang mendengar itu wajahnya jadi memerah. Kata-kata serigala harimau macam apa ini? Setelah itu terlihat, kumpulan petir yang berwarna kuning menyambar Yaolan dengan gila-gilaan, saking banyaknya sambaran itu sampai dia tidak terlihat. Si Long Teng juga menyaksikan itu dari bawah. Setelah beberapa saat, Yaolan berhasil melewati ujian, dan terlihat ekor naga berwarna biru. Wajah Yaolan pun terlihat berubah jadi dingin dan tampak cantik, setelah dia berada di alam transformasi naga. Kemudian dia turun menghampiri si Long Teng. Kemudian dia mengangkat senjata yang menjebak si Long Teng. Melihat senjata yang menjebaknya telah diangkat, si Long Teng pun melompat-lompat mundur ke belakang. Si Long Teng berkata, "Kau berhasil melewati ujian ini hanya dengan bantuan orang lain, bukan karena kemampuanmu, ini hanya akan membuatmu ditertawakan. Meskipun kau membunuhku sekarang, bagaimana kau akan mendapatkan pengakuan di masa depan?" Si Yaolan tidak peduli dan maju menyerangnya. "Hal semacam ini, kau, orang yang sudah mati, tidak perlu mengkhawatirkannya." Terlihat, si Long Teng dengan panik menahan serangan senjata itu dengan tangannya. Pupil matanya pun jadi mengecil. Long Teng pun merebut senjata itu dan menyerang balik. Seorang gadis kecil yang baru melompat, "Jangan terlalu angkuh," Yaolan bilang, menggoyang. Saat kata itu diucapkan, sebuah ekor naga biru besar bergerak melingkar ke arah Long Teng. Dan ekor itu melilitnya sampai senjata yang dibawa Long Teng patah. Sambil menyaksikan perubahan bentuk naga dari Yaolan, dalam hati Long Teng berkata, "Kekuatan yang sangat menakutkan." Lalu berkata, "Anjing tidak bisa mengubah kebiasaannya. Mengait musuh dengan ekornya adalah trik ular. Kamu adalah naga, jangan mempermalukan wajah naga." Mendengar itu, Yaolan yang sudah berubah jadi bentuk naga, membuka mulutnya lebar untuk memakannya. Setelah memakannya, Yaolan bilang, "Terima kasih atas pelajarannya. Saya mengingat apa yang kamu katakan." Setelah itu Yaolan menelan Long Teng. Su Changge yang melihat itu pun bertanya, "Kalian berlatih bersama sejak kecil, walaupun api dan air tidak dapat bersatu, tetapi kalian sudah memiliki persahabatan selama berabad-abad, jadi begitu saja kalian memakannya?" Yaolan menanggapi, "Karena dia sudah datang ke sini, dia harus bersiap mengorbankan nyawanya. Dunia ini luas dan menelan gunung-gunung dan sungai-sungai. Kau memakanku atau aku memakanmu. Aku akan meneruskan obsesinya dan mengelola klan naga iblis dengan baik."
Setelah itu Yaolan menutup mulut Su Changge dengan satu jarinya. Berkata, kau ingat sebelumnya kakak sudah bilang, ketika aku naik ke posisi tertinggi, mengubah ular menjadi naga, dan seluruhnya berubah wujud, akan kubiarkan kau. Sebelum perkataannya selesai, Su Changge bilang, tunggu, tunggu. Pada saat ini, di tempat ini, ada dua mayat setengah mati di sana. Yaolan pun langsung menanggapi, sekarang juga, di sini. Setelah beberapa saat, mereka selesai bermesraan. Su Changge duduk santai bersandar di batu sambil menatap Yaolan. Bertanya, kamu berhasil melewati batas, bagaimana rencanamu ke depannya? Apakah akan mengambil kembali klan naga iblis? Mendengar itu, Yaolan langsung menjewer kupingnya Su Changge dengan marah. Apa, ingin mengusir saya? Su Changge dengan gugup menanggapi. Tidak, tidak. Bukan itu maksudku. Kemudian terlihat, beberapa cahaya muncul dan mengucapkan selamat. Selamat ya. Sudah lama sejak iblis besar dari alam tertinggi muncul di wilayah Changbei. Su Changge melihat ke arah suara itu. Banyak energi jahat yang kuat. Yaolan bilang, pengunjung tidak berniat baik. Apakah mereka ingin merebut tulang naga yang baru saja saya latih? Kemudian terlihat, beberapa iblis terbang mendatanginya. Dan iblis itu langsung berlutut di depannya. Selamat kepada Master Yaolan karena berubah dari iblis menjadi naga, dan mencapai tingkat tertinggi. Para iblis datang untuk memberi selamat padamu dan hanya meminta perlindungan dari Guru Yaolan. Su Changge yang melihat itu pun bilang, ternyata dia ada di sini untuk memberimu penghormatan. Haha, kakak Yaolan, tampaknya Anda dapat memulai sekte Anda sendiri. Yaolan pun berkata, tidak tertarik. Kalian sekelompok iblis, sudah lama mengintai dan mengamati pertarungan saya dan Long Teng, siapapun yang menang, kalian akan menyembahnya menjadi raja, apa kalian pikir saya tidak tahu? Para iblis pun menanggapi, kenapa Anda selalu berbicara terlalu jujur? Menang dan berbakti kepada raja, itu sangat normal. Kemudian Su Changge bilang, cepatlah pergi, kalian monster tidak cocok untuk sekte abadi Jianyun milikku. Para monster pun menanggapi, tidak. Jika Master Yaolan tidak setuju, kami akan berlutut selamanya. Su Changge menanggapi, lakukan apapun yang kamu inginkan. Tetapi jika kamu mengganggu pengikutku, berhati-hatilah atau aku akan membunuhmu. Salah satu iblis pria yang berdandan seperti wanita bilang, mengapa Master Yaolan bisa tinggal di sini, tapi kita tidak? Aku mengerti, pasti karena ketua sekte Su menyukai Nona Yaolan. Kalau begitu, aku juga bisa melakukannya. Seorang iblis di sampingnya menanggapi. Hei, lupakan saja, banci iblis menanggapi. Mungkin Tuan Su menyukai seleraku. Selera sang master sungguh unik. Tuan Su, mari kita melakukan kultivasi bersama. Su Changge yang melihatnya merasa jijik. Kemudian dia meninjunya sampai terlempar jauh. Mundur, di sisi lain terlihat, di balik pepohonan, ada seseorang yang mengintip mereka. Di dahi orang itu, ada simbol berwarna merah. Berpindah di suatu tempat, pegunungan Wanxiong dan kota Wanxiong. Di sana ada seorang wanita berambut hijau. Wanita itu bilang, selamat datang semuanya. Konferensi objek ilahi akan segera dimulai, selamat datang semua di kota Wanxiong. Dan diketahui, wanita berambut hijau itu bernama Mu Qingcheng, tuan muda kota Wanxiong. Mu Qingcheng melihat sekelompok pemuda yang ada di sana dan bilang, Tuan muda Suanyuan dari dinasti abadi-abadi, dan dua orang suci dari tanah suci naga biru. Ye Feng bertanya, Tuan mudamu, apa kabar? Di samping Ye Feng adalah putra suci tanah suci Qinglong bernama Li Jue. Dan di depan Ye Feng adalah pangeran ketiga, dinasti abadi-abadi, bernama Suanyuan Wuhen. Wuhen bilang, Tuan mudamu, Anda sopan. Kemudian terlihat, langkah kaki wanita bersepatu hitam, dia bilang, saya kira siapa? Ternyata kalian beberapa sampah ini. Berjalan bersama kalian semua, saya merasa nada seluruh konvensi benda suci telah diturunkan. Mo Daotian dari kejauhan bilang, itu saja, dan diketahui, wanita itu bernama, Leng Qingqiu, sang santo iblis. Si Ye Feng yang melihat wajah Mo Daotian jadi kesal. Mo Daotian, aku sudah membiarkanmu pergi beberapa kali, jangan tidak tahu berterima kasih. Mo Daotian memprovokasinya. Apa, pukul aku sedikit. Mu Qingcheng menengahi mereka. Mohon bersabar, semuanya. Pada pertemuan ilahi, ketiga alam bekerja sama.
Orang-orang terpilih dari semua kekuatan berkumpul bersama untuk mengidentifikasi senjata ajaib langit dan bumi, dan memberi manfaat bagi semua lapisan masyarakat. Jangan merusak keharmonisan, Ye Feng berkata. Demi menghormati tuanmu, Santo ini tidak akan bertele-tele denganmu. Kemudian terlihat, sebuah cambuk melesat ke arah Ye Feng, tapi dengan mudah Ye Feng menghindarinya. Leng Qingqiu bilang, bagaimana jika saya bersikeras untuk terlibat? Aku tidak senang melihat wajah jelekmu. Ye Feng merasa kesal kemudian menarik pedangnya. Sedangkan Wu Hen membuat perisai pelindung biar aman dari terkena serangan mereka. Dan setelah beberapa saat terlihat pelindung berwarna kuning yang melindunginya. Setelah itu, Leng Qingqiu langsung menyerang Ye Feng. Bersikap negatif terhadap jalan iblis, aku malas memperdulikanmu, tapi merendahkan ras iblis adalah mencari mati sendiri. Ye Feng pun menanggapi. Jangan banyak bicara, menghancurkan iblis adalah tanggung jawab kita. Mo Daotian yang mendengar itu bilang, Kau mengatakan ini. Saya tidak tahu apakah harus merasa senang atau tidak senang. Mu Qingcheng yang berdiri di dekat pilar surgawi itu, melihat mereka bertengkar jadi marah dan menyerangnya. Dua orang, Ye Feng menangkis energi hitam ungu dengan pedangnya. Sedangkan Qingqiu dengan cepat menahan serangan itu. Di sisi Mo Daotian dia malah terpental, wow. Apa ini? Dalam hati Qingqiu bilang, sungguh kekuatan yang sangat mendominasi. Sedangkan Ye Feng berpikir, pilar setan surgawi, yang dikabarkan memang sesuai dengan reputasinya. Wu Hen yang berlindung di dalam formasi bilang, kota Wanxiong dapat ditetapkan sebagai tempat netral di antara tiga wilayah dan dihormati oleh semua kekuatan, semua berkat pilar setan surgawi ini. Kamu masih terlalu muda. Kemudian Mu Qingcheng bertanya ke mereka. Bisakah kamu tenang sekarang? Berpindah di wilayah Changbei, di wilayah jauh sekte abadi Jianyun. Di sana terlihat, ada seorang wanita berjubah hitam yang di dahinya terdapat simbol burung phoenix. Wanita itu sedang berkultivasi, dan dirinya memancarkan energi yang begitu besar yang bisa dilihat dari jauh, sehingga dapat menarik perhatian berbagai kultivator. Para iblis yang berada di sekitar sana jadi pada tertarik. Sungguh aura yang memikat. Itu mangsa yang sempurna. Selama Anda menelan energi spiritual ini, kekuatan Anda akan meningkat pesat. Pergi. Setelah itu, mereka pada pergi ke arah aura itu. Dan setelah beberapa saat, para kultivator iblis itu pun telah tiba di dekat wanita berjubah hitam. Para iblis itu berkata, hahaha, dari mana kultivator wanita ini berasal? Dia memiliki energi spiritual yang begitu melimpah. Gadis kecil, tidakkah ada seorang pun yang memberitahumu untuk tidak berjalan sendirian di malam hari? Aku ingin kepalanya, tak seorang pun dapat merebutnya dariku. Aku ingin hatinya. Wanita itu berkata, tidakkah kalian semua mengerti? Pemburu kelas atas. Setelah itu, dia melepas jubah hitamnya. Dan ternyata dia adalah Feng Wanxing. Dengan wajah ceria, Feng Wanxing berkata, mereka sering terlihat seperti hewan buruan. Feng Wanxing yang berdiri di tengah formasi membuat para musuh jadi terkejut. Apa? Sialan, badut itu sebenarnya aku. Kuku kecil ini akan menghisap kita. Cepat lari. Di sana terlihat burung phoenix yang bersiap menghisap mereka. Lalu burung phoenix itu menghadang mereka. Jangan harap bisa melarikan diri. Di sana, Feng Wanxing memejamkan matanya, dan bersiap dengan jurusnya. Dia pun mengeluarkan pedang saktinya, dan menyerang para iblis itu. Para iblis itu pun pada terkena serangannya. Wah! Setelah beberapa saat, para iblis itu pun telah tewas, dan energi mereka itu pada naik ke atas dalam bentuk gelembung. Melihat itu, Feng Wanxing berkata, ambil. Dan sepertinya, dia akan mulai menyerap energi yang didapat dari para iblis yang telah tewas tadi. Setelah beberapa saat, matanya langsung memancarkan energi api. Burung Phoenix berkata, kami menyiapkan formasi pemikat roh, dan menyerap semua monster besar yang baru saja berkumpul di sekte tersebut sekaligus. Setelah aku menyempurnakannya, 60% dari pil iblis agung dapat diubah menjadi kekuatan spiritualmu. Alammu saat ini seharusnya cukup untuk menghadapi sekelompok orang itu. Apakah kamu yakin ingin pergi? Sangat mungkin akan mati. Feng Wanxing menanggapi, pergi. Selama bisa lebih dekat dengan guru, aku siap mati 1000 kali. Setelah mendengar itu, sang burung Phoenix pun mengajaknya pergi untuk melancarkan aksinya. Ayo, Feng Wanxing dengan penuh keyakinan terbang dengan sayap Phoenix-nya.
berkata, walaupun ada banyak orang, aku berangkat. Dan dia pun terbang ke atas, pergi meninggalkan hutan itu dengan sayap indahnya. Di sekitar tempat itu, terlihat kaki Su Changge. Su Changge menyaksikan semua apa yang dilakukan Feng Wanxing tadi. Berpindah di kota Wanxiong, di alun-alun pilar ajaib. Pemandangan di sana sangat unik, terlihat bulan besar, dan terdapat aura hitam ungu yang mengelilingi pilar tinggi menyebar ke semua lokasi. Mu Qingcheng berkata ke semua orang di belakangnya. Hadirin sekalian, konferensi objek ilahiyah ini merupakan campuran kekuatan, sehingga gesekan tidak dapat dielakkan. Pada saat itu, para pemimpin dari semua lapisan masyarakat, mohon kendalikan para pengikut, dan bawahan Anda, dan habiskan hari bersama dengan damai. Mo Daotian yang mendengar itu jadi merasa bosan. Berpikir, sangat membosankan. Setelah itu terlihat, ada seseorang yang tiba-tiba datang, dan langsung menyerang formasi di tempat itu. Mu Qingcheng terkejut akan hal itu. Apa yang sedang terjadi? Di sisi Ye Feng, wajahnya tampak tidak senang. Siapa ini? Siapa yang berani menyerang kota Wanxiong? Mo Daotian terkejut melihat siapa yang menyerang. Itu adalah murid kecil Su Changge, Feng Wanxing. Melihat itu, Ye Feng berpikir. Setelah tidak menemuinya beberapa bulan, kultivasinya telah meningkat pesat. Di sana, Feng Wanxing berdiri menginjak sebuah formasi yang berwarna ungu itu, setelah dia menyerangnya tadi, tetap tidak berhasil ditembus. Berpikir, pertahanan ini cukup solid. Seorang pria yang ada di sana melihat itu langsung berseru. Berhenti. Feng Wanxing tidak peduli dengan ucapan orang tadi, dan terus menyerang formasi itu dengan pedangnya. Pecah. Dan terlihat, formasi itu telah mengalami keretakan akibat kekuatan Feng Wanxing yang terus-menerus menyerang dengan energi besarnya. Mu Qingcheng yang melihat itu jadi marah. Dia ingin memindah pilar setan Tiankui. Begitu segel pilar sihir itu terlepas, dan kejahatan kuno di bawah tanah dilepaskan, kita semua di sini akan berada dalam masalah. Hentikan dia. Oke, orang-orang di sana pun pada terbang menuju Feng Wanxing. Melihat Feng Wanxing yang ada di depannya tanpa rasa takut, mereka pun bilang. Dari mana datangnya wanita iblis ini, berani menyerang wilayah Wanxiong? Tunduk dan menyerahlah. Feng Wanxing menanggapi, aku hanya ingin tiang setan ini, tidak ingin melukai siapapun. Tapi jika kalian menghalangiku, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Seorang pria menanggapi, omong kosong, pilar sihir hancur, dan roh jahat yang tersegel di bawahnya muncul. Siapa yang bertanggung jawab? Hanya dengan kamu. Feng Wanxing pun menanggapi. Benar, kemudian terlihat, sayapnya telah menutupi dirinya. Lalu meneruskan, hanya mengandalkan aku, dan dengan itu, Feng Wanxing menyerang mereka yang menghadangnya dengan sayap Phoenix-nya. Setelah beberapa saat, Feng Wanxing pun telah mengalahkan sebagian orang di sana. Dan kemudian terlihat, dari bawah, Feng Wanxing yang seperti burung, terlihat kecil dibandingkan dengan pilar setan. Mu Qingcheng yang melihat itu tampak khawatir. Penghalang pilar iblis telah dihancurkan. Mo Daotian pun menghampiri Feng Wanxing dari belakang. Wanxing, apa kabar? Dengarkan saranku, jangan sentuh benda ini. Roh-roh jahat ditekan di bawah. Feng Wanxing menanggapi. Saya bisa merasakan, tidak ada roh jahat di sana seperti yang Anda katakan. Sejarah selalu ditulis oleh para pemenang. Orang jahat menang, jadi orang baik dianggap sebagai yang jahat. Mo Daotian yang mendengar itu jadi tertawa. Hahaha. Saudari Wanxing benar, kamu sangat cocok dengan selera ras iblis kami. Lagi pula saya juga tidak suka orang-orang itu. Saya datang untuk membantumu. Di sisi lain, Ye Feng bertanya, Mo Daotian, apakah kamu benar-benar ingin membantunya? Mo Daotian menanggapi, apakah akan membantunya atau tidak, itu adalah urusan kedua. Terutama, saya tahu kamu pasti akan mencegahnya, dan saya harus bertentangan denganmu. Mendengar itu, raut wajah Ye Feng jadi suram. Kemudian dia bersiap melawan Mo Daotian. Anjing tidak bisa berhenti makan kotoran. Dan mereka berdua pun, akhirnya bertarung. Ye Feng menyerang dengan pedangnya, sedangkan Mo Daotian menepis pedang itu dengan tangannya. Mo Daotian berkata, Ye Feng, aku tepat di depanmu sekarang. Apakah menurutmu penampilanku sama seperti dahulu? Di sisi lain, Mu Qingcheng berbicara kepada Qing Qiu. Iblis suci, apakah kalian para iblis yakin ingin menjadi musuh kota Wanxiong? Qing Qiu menanggapi,
Itu murni perilaku Mo Daotian dan tidak ada hubungannya dengan klan iblis. Kembali ke pertarungan. Setelah kesulitan menghadapi Mo Daotian, Ye Feng berpikir. Tingkat kultivasinya juga meningkat pesat. Kemudian Mo Daotian memeberi tahu Feng Wanxing. Saudari Wanxing, bertindak cepat. Feng Wanxing pun siap bergerak. Wah! Feng Wanxing pun mulai menuju menara dengan mengangkat tangannya. Li Jue dari belakang mencoba menghentikannya. Iblis berani. Feng Wanxing tak peduli dan fokus ke arah pilar di depannya. Kemudian muncullah burung phoenix di hadapan Li Jue yang membuatnya jadi terkejut. Ini adalah hewan spiritual pelindung. Di sisi Feng Wanxing, dia memejamkan matanya, dan di sekitarnya, energi hitam ungu itu seperti menuju ke arahnya. Dan dari belakang, tiba-tiba Mo Daotian membentur tubuh belakang Feng Wanxing. Aduh! Feng Wanxing bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Mo Daotian dengan wajah bonyok menanggapi. Tidak mati. Feng Wanxing yang mendengar itu ekspresinya jadi aneh. Dalam hatinya bilang, tampaknya, dia masih belum bisa mengalahkan Ye Feng. Saya harus cepat. Di sisi lain, Su Changge di kejauhan mengamati mereka dari atas. Sistem memberitahu, Feng Wanxing menyentuh segel pilar iblis Tianque, memicu misi plot yang awalnya bukan milik dunia ini. Misi 1, putuskan hubungan dengan Feng Wanxing. Tuan rumah akan digambarkan sebagai karakter positif melalui hubungan antara guru dan murid, dan dengan membantu Ye Feng dan yang lainnya, menangkap Feng Wanxing dan merebut tubuh kaisar. Hadiah misi, tingkatkan proses penggelapan Feng Wanxing. Tugas 2, bantu Feng Wanxing memperoleh pilar iblis Tianque akan menanggung semua kesalahannya, dan tuan rumah akan menjadi musuh semua kekuatan benar yang diwakili oleh Ye Feng. Hadiah misi, 200.000 poin keberuntungan, 20.000 poin sampah. Di sisi Mu Qingcheng, dia memerintah beberapa orang untuk melawan Feng Wanxing. Jangan melamun, ayo kita serang. Ya, Mu Qingcheng sudah berada di samping Feng Wanxing dengan membawa cambuknya. Penyihir wanita. Kemudian Mu Qingcheng menyerang Feng Wanxing, hingga cambuknya melilit tangannya Feng Wanxing. Dan orang-orang lain pun pada menyerangnya. Bersiaplah untuk mati. Dasar tak tahu berterima kasih. Kemudian Feng Wanxing menarik tali cambuk yang melilitnya. Dan setelah itu dia menyerang balik dengan menarik cambuk itu. Akibatnya, Mu Qingcheng tertarik sampai menabrak dua orang yang akan menyerang Feng Wanxing tadi. Ah, Tuan Muda. Kemudian Mu Qingcheng menyuruh bawahannya. Bubar, bentuk formasi, dan terbentuklah formasi yang dibuat mereka dengan Mu Qingcheng sebagai pusat tengah formasinya. Wu Hen yang melihat itu jadi semangat. Saya benar-benar belajar banyak hari ini. Tidak hanya pilar iblis Tianque yang saya lihat, tetapi saya juga dapat melihat formasi pembunuh pertahanan kota Wan Xiong yang legendaris. Aku hanya tidak tahu seberapa kuat susunan sihir yang diaktifkan oleh Tuan Kota Muda ini. Kembali ke sisi Feng Wanxing. Burung Phoenix berkata kepadanya, kalah jumlah, tidak bisa berbuat apa-apa. Formasi ini memiliki kekuatan spiritual yang dahsyat, dan niat membunuh yang tak ada habisnya, jadi lebih baik menghindarinya untuk sementara waktu. Feng Wanxing menanggapi, tinggal selangkah lagi, kau ingin aku menyerah seperti ini? Burung Phoenix bilang, selama pegunungan hijau masih ada, tidak akan ada kekurangan kayu bakar. Mundur juga merupakan strategi. Feng Wanxing membalas, saya tidak menginginkannya. Mendengar itu, Mu Qingcheng berkata, sungguh orang yang bodoh. Lalu Feng Wanxing berteriak, minum, dan terlihatlah aura kuning bercampur ungu di sana, entah apa yang terjadi selanjutnya. Dari pandangan orang di bawah yang melihat ke atas, terjadilah ledakan di udara tempat pertempuran Feng Wanxing dan Mu Qingcheng. Kembali ke sisi Feng Wanxing, dia sepertinya mengalami luka serius. Dan dirinya tampaknya terjatuh ke bawah dengan wajah yang menyedihkan. Setelah itu, Mu Qingcheng memberi perintah ke bawahannya. Manfaatkan sekarang, jatuhkan dia. Bawahannya pun menanggapi. Ya, tepat saat orangnya Mu Qingcheng mendekati Feng Wanxing, di sana terdapat pusaran yang menghalanginya. Para bawahan Feng Wanxing tampak bingung melihat itu. Wah, siapa yang datang? Su Changge yang telah menyelamatkan Feng Wanxing berkata. Berikan saya sedikit muka, biarkan masalah ini selesai di sini. Bagaimana? Lalu Su Changge berkata ke Feng Wanxing. Bodoh, sudah cukup bersantai. Feng Wanxing sambil mengeluarkan air matanya menanggapi. Guru, dalam hati Ye Feng berkata. Su Changge, apakah dia selalu ada di sini selama ini? Apakah tindakan ini di bawah perintahnya?
Mo Daotian yang melihatnya datang langsung menyambutnya. Kakak besar, aku juga ingin dipeluk. Su Changge yang melihat itu langsung menendang perutnya. Pergi. Di sisi Mu Qingcheng, dia terlihat marah. Apakah ini sudah berakhir? Apakah kamu bercanda? Aku akan menyelesaikan ini denganmu. Su Changge sambil mengeluarkan aura biru di tangannya menanggapi. Oh, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Dan aura biru itu langsung menyerang bawahan Mu Qingcheng sampai menembus tubuh orangnya. Wow, apa ini? Su Changge berkata, jangan bergerak, kalau tidak ramuan emasmu akan hancur. Aku menggunakan ramuan emas semua muridmu untuk bertukar denganmu, sekarang apakah sudah bisa? Mu Qingcheng tampak panik, hina, sangat hina. Kemudian, Su Changge bertanya ke Feng Wanxing. Murid bodoh, mereka mengatakan jika kau menggerakkan pilar ajaib, roh jahat akan dilepaskan. Apakah Anda tidak takut dengan hilangnya nyawa? Feng Wanxing menanggapi. Tidak, di bawah tidak ada hal seperti yang mereka katakan. Su Changge bertanya lagi, benarkah? Dan kemudian matanya melihat ke arah pilar. Setelah dengan cermat melihatnya, dalam hatinya bilang, itu, lalu berkata, aku berubah pikiran, muridku benar. Saya memutuskan untuk menghancurkan pilar ajaib ini. Di sisi lain, Mu Qingcheng bilang, begitu angkuh, dia sebenarnya. Dari mana asalnya? Ye Feng menanggapi, pemimpin sekte abadi Jianyun di wilayah Changbei, kekuatannya tidak jelas. Li Jue bilang, Tuan mudamu, harap bersabar. Kami di Tanah Suci Qinglong tidak akan tinggal diam dan menyaksikan ketidakadilan seperti itu. Kembali ke sisi Su Changge, dia memberi energinya ke Feng Wanxing. Aku akan memulihkan sebagian energi spiritualmu. Bisakah kamu bertahan? Feng Wanxing menanggapi, murid bisa melakukannya. Sambil menyentuh rambutnya, Su Changge bilang, inilah murid baik dari guru. Kemudian Feng Wanxing menuju ke arah perisai energi di depannya. Guru, aku perlu mengumpulkan semangatku lagi, tolong hentikan sebentar. Di sisi Ye Feng dan Li Jue, dia bergerak ke arah Su Changge. Master Sekte Su, Sekte Abadi Jianyun adalah sekte yang terhormat dan jujur, beraninya kau bersikap seperti ini. Mo Daotian pun langsung menghalangi si Ye Feng. Kakak, serahkan bocah ini padaku. Wajah Ye Feng jadi gelap. Sialan, iblis. Mo Daotian berkata, kakakku ada di sini, mengapa aku harus takut padamu? Sayalah yang mengambil keuntungan dari kekuatan orang lain. Wu Hen yang mendengar itu berpikir, apakah dia benar-benar mengerti apa artinya meminjam kekuatan harimau? Lalu, Mo Daotian melancarkan serangan ke Ye Feng. Kakak, tolong lihat ketampananku. Ye Feng pun dengan cepat menghindar. Diam, berhenti bicara. Di sisi lain, Li Jue menodongkan pedangnya ke arah Su Changge. Kebetulan, saya juga ingin bertanding 1 lawan 1 denganmu. Su Changge pun menjentikkan jarinya. Benarkah? Sangat disayangkan, kamu tidak memiliki hak untuk membuatku turun tangan secara langsung. Terlihat, Su Changge mengeluarkan bonekanya untuk menyerang. Tanpa basa-basi, Li Jue langsung membelah boneka itu menjadi 2 dengan pedangnya. Minum. Setelah itu, dia pun merasa sudah menang. Sekarang bagaimana? Dan tanpa dia sadari, boneka Su Changge sudah ada di belakangnya. Kemudian, boneka Su Changge menyerangnya dari belakang hingga dia mengeluarkan darah dari mulutnya. Setelah itu, Su Changge berkata, maaf, saya tidak tertarik dengan 1 lawan 1 juga.